Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 7, yaitu ruang lingkup hutan kota. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, langsung saja yang pertama yaitu profil hutan kota. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang ditanami dengan pepohonan secara kompak dan rapat dalam wilayah perkotaan. Berbeda dengan taman kota yang biasanya lebih rapi dan terencana, hutan kota sengaja dirancang menyerupai hutan alami. Hutan kota memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti memperbaiki kualitas udara, menurunkan suhu lingkungan, menyediakan habitat bagi satwa, dan menjadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ruang lingkup hutan kota. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung lahan yang ada di hutan kota yaitu lokasi ini memiliki suasana yang rindang karena sebagian besar didominasi oleh pepohonan. Tanah di area hutan kota berada dalam kondisi yang relatif baik dan mendukung pertumbuhan vegetasi setempat. Berdasarkan karakteristik wilayah Palu, tanah di lokasi ini kemungkinan bertekstur lempung berpasir hingga lempung berdebu, yang mampu menahan air dengan cukup baik sekaligus memiliki sistem drainase alami. Letaknya yang berada di ruang terbuka membuat tanah mendapat paparan sinar matahari penuh, sehingga suhu permukaannya cenderung tinggi pada siang hari. Namun kelembapan tetap terjaga berkat kandungan organiknya. Meski begitu, paparan langsung di area terbuka berpotensi memicu erosi jika penutup tanah berkurang, sehingga keberadaan vegetasi penutup menjadi penting untuk mempertahankan kualitas dan kestabilan tanah. Ada juga faktor pendukung air. Air merupakan elemen penting yang menunjang keberlangsungan vegetasi di hutan kota. Ketersediaan air di lokasi ini berasal dari curah hujan musiman, rembesan air tanah, dan aliran drainase alami. Sistem drainase yang baik membantu mengatur distribusi air sehingga tidak terjadi genangan yang berlebihan maupun kekeringan. Kualitas air yang baik bebas dari pencemaran bahan kimia dan limbah sangat mendukung pertumbuhan vegetasi. Selain itu, infiltrasi air ke dalam tanah membantu menjaga cadangan air tanah yang menjadi sumber bagi pohon dan tanaman di musim kemarau. Dan faktor pendukung udara. Hutan kota berperan sebagai penyaring alami polutan udara seperti CO2, NO2, SO2, dan partikel debu halus atau PMIO, PM2.5. Lokasinya yang jauh dari sumber polusi berat membuat kualitas udara relatif baik, mendukung pertumbuhan vegetasi dan kesehatan satwa. Vegetasi pohon membantu meningkatkan kandungan oksigen melalui proses fotosintesis sekaligus mengurangi efek pemanasan lokal. Sirkulasi udara yang lancar akibat ruang terbuka juga membantu menjaga kelembapan kenyamanan iklim mikro di hutan kota. Dan yang terakhir ada faktor penghambat. Yang pertama yaitu faktor penghambat lahan. Faktor penghambat lahan yaitu sampah yang masih berserakan sehingga dapat mencemari lokasi sekitar. Akibat dari sampah yang berserakan dikarenakan tidak adanya tempat sampah yang tersedia dan kurangnya akan kesadaran dari pengunjung. Yang kedua yaitu faktor penghambat air. Faktor penghambat air yaitu tidak adanya sumber air dan juga tempat penampungan air sehingga pengunjung yang datang kesulitan dalam mencari air ketika ingin membuang air kecil dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor penghambat udara. Faktor penghambat udara yaitu hutan kota yang dikelilingi oleh jalan raya padat, kawasan industri, atau dengan aktivitas pembakaran terbuka akan terus-menerus terpapar polutan. Emisi dari kendaraan bermotor atau seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel debu dan asap pabrik dapat melebihi kapasitas hutan kota untuk menyaring udara. Selanjutnya, proses penting dalam pengelolaan hutan kota. Yang pertama, pemeliharaan kualitas udara.
penanaman pohon secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya serap CO2 dan menghasilkan O2, pengendalian polutan udara dengan menambah jenis vegetasi daun lebat seperti trembesi, mahoni, dan angsana. Pemantauan berkala kualitas udara menggunakan indikator PM2,5, PM10, dan SO2 untuk memastikan udara tetap sehat. Yang kedua yaitu pengelolaan dan konservasi air. Optimalisasi fungsi resapan air melalui penanaman vegetasi penutup tanah untuk mencegah limpasan berlebihan. Pembuatan saluran drainase alami yang meminimalkan erosi dan banjir lokal. Menjaga kualitas air bebas limbah domestik agar ekosistem tanah tetap subur. Dan yang ketiga yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Menjaga habitat satwa lokal seperti burung, serangga penyerbuk, dan reptil kecil. Menambah tanaman pakan dan tanaman berbunga untuk menunjang rantai makanan alami. Mengurangi gangguan manusia melalui pembatasan akses di area sensitif dan pengawasan rutin. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu hutan kota Palu memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, khususnya dalam mempertahankan kualitas udara, ketersediaan air, dan keberlanjutan fungsi lahan. Faktor pendukung seperti kondisi tanah yang memadai, keberadaan sumber air, dan vegetasi yang mampu menyerap polutan menjadi modal penting bagi keberlangsungan fungsi ekologisnya. Namun, keberadaan faktor penghambat seperti alih fungsi lahan, pencemaran air, serta polusi udara dapat menurunkan kualitas lingkungan jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan terpadu yang melibatkan pemantauan rutin, konservasi vegetasi, serta pengendalian aktivitas manusia menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan kota Palu sebagai paru-paru kota dan pusat resapan air. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.